Sebagai langkah antisipasi, KPU Badung pun telah menyiapkan skenario pilkada calon tunggal dan kota kosong, yakni proses pendaftaran yang dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 6 September 2020 akan dilanjutkan dengan sosialisasi kembali oleh KPU pada 7 hingga 9 September dan dibuka kembali pendaftaran paslon pada tanggal 10 hingga 12 September 2020. Selanjutnya akan dilakukan penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September 2020. Jika hingga 12 September hanya satu pasangan calon yang mendaftar, maka dipastikan paslon tersebut merupakan calon tunggal dan akan melawan kota kosong. Sementara terkait proses pemungutan suara, KPU akan merubah desain surat suara menjadi pencoblosan setuju dan tidak setuju, serta tidak mengisi nomor urut paslon. Selain itu, proses rekapitulasi perhitungan suara juga akan berubah menjadi rekapitulasi berjenjang mulai dari kecamatan, desa, hingga ke TPS. Hasil akhir di masa pendaftaran itu hanya satu pasangan calon yang mendaftar, kemudian sampai tanggal penetapan pasangan calon hanya satu pasangan calon yang ditetapkan. Tentu mekanismenya sedikit berbeda dengan pemilihan bersama dengan dua pasangan calon atau tiga pasangan calon. Maka disebut sebagai pemilihan pasangan calon tunggal melawan kolom kosong. Jadi ini mekanismenya. Kemudian dalam peraturan atau surat keputusan KPU RI nomor 1549 tahun 2019 berkaitan dengan desain surat suara, itu juga pola dan desain surat suaranya berbeda. Kalau hanya satu pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU, maka desainnya satu berisi foto pasangan calon, yang satu lagi adalah kolom kosong. Kemudian di atasnya pun nomor urutnya tidak ada. Jadi hanya posisinya kiri dan kanan saja. Itu pun berdampak nanti pada proses tahap pengundian. Pengundian nomor urut yang dimunculkan adalah pengundian di dalam surat itu bertuliskan kiri dan kanan saja. Jadi tidak ada yang namanya nomor urut. Kemudian berkaitan dengan mekanisme perolehan suara, itu diatur di dalam peraturan KPU nomor 14 2015 pasal 22 sampai pasal 25. Satu adalah perolehan suaranya yang dicantumkan setuju dan tidak setuju gitu. Jadi pencoblosan nanti adalah setuju dan tidak setuju. Bila mana perolehan suara sah yang setuju lebih banyak dari yang tidak setuju, maka kemudian KPU Kabupaten Badung menetapkan paslon terpilih sebagai pemenang. Meskipun nantinya diprediksi akan terjadi calon tunggal, proses pilkada seperti penyampaian visi misi dengan panelis, debat, hingga masa kampanye masih tetap akan dilakukan sesuai jadwal. Komang Suarbawa, Kompas Dewata.